teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Rizka. Di video kali ini saya tidak memasak, saya tidak membuat kue, akan tetapi saya ingin berbagi tips bagaimana cara menyimpan kue kering agar awet hingga tahan dalam jangka waktu berbulan-bulan. Tips yang pertama, langsung saja. Tips yang pertama, usahakan saat mengoven kue kering seperti ini, teman-teman menggunakan api sedang. Jangan terlalu besar ya apinya, karena kalau teman-teman menggunakan api yang besar, dikhawatirkan kematangan kue hanya ada pada posisi luar kue saja, akan tetapi dalam kue dikhawatirkan masih dalam keadaan basah. Jadi, usahakan untuk menggunakan api sedang agar kue betul-betul matang sempurna sampai ke dalam. Karena kebanyakan kue-kue seperti ini kan ada isinya. Mau isi nanas, mau isi coklat, mau isi blueberry, mau isi kurma, mau isi apapun itu. Kalau kematangannya belum sempurna, dikhawatirkan nanti akan terjadi jamuran. Jadi lebih cepat menjamur dan tidak bisa dimakan, jadi mubazir kan. Nah, itu tips yang pertama dari saya. Kemudian untuk tips yang kedua, untuk pengolesan kue seperti ini, kan ada banyak itu cara mengoles kue kering. Ada yang menggunakan kuning telur saja, ada yang menggunakan kuning telur ditambahkan dengan susu kental manis, atau ada juga yang ditambahkan dengan gula halus, ditambahkan dengan minyak dan lain-lain sebagainya. Tujuannya agar kue lebih glowing dan cantik untuk dilihat. Boleh saja menambahkan bahan tambah-tambahan yang seperti itu, tapi saran saya, ini berdasarkan dari pengalaman saya ya, untuk penambahan bahan-bahan yang seperti itu ternyata hasilnya itu kurang maksimal untuk pengawetan kue. Jadi karena dengan tambahan seperti susu ataupun gula itu menambahkan jadi kuenya itu kurang kuat untuk dalam jangka waktu yang lama. Kalau saran saya, lebih baik hanya menggunakan kuning telur saja dan minyak goreng. Itu sudah cukup, sudah glowing dan cantik. Contohnya seperti ini. Untuk kue-kue saya hanya menggunakan olesannya hanya menggunakan kuning telur dan minyak goreng. Sudah kuning, sudah glowing seperti ini dan cantik sekali. Ini berdasarkan dari pengalaman saya ya. Dulu saya sudah pernah mencoba dari kue yang menggunakan olesan kuning telur ditambahkan dengan susu kental manis, ditambahkan dengan minyak goreng dan segala macamnya, dan hasilnya kurang maksimal untuk pengawetan kuenya. Jadi kuenya lebih susah keringnya saat di oven, jadi kemungkinan kue untuk rusak lebih cepat itu bisa terjadi. Nah, kita kan maunya kue itu enak dimakan dan awet, dan kalau bisa habis dimakan semuanya, jadi nggak sampai kebuang ya, nggak sampai mubazir seperti itu. Itu tips dari saya, gunakan olesan yang tepat. Boleh saja menambahkan bahan-bahan tambahan seperti itu, tapi asalkan saat pengovenan usahakan betul-betul matang sempurna. Dikhawatirkan saat teman-teman kan biasanya ada yang menambahkan pertama di oven setengah matang, kemudian di oven lagi untuk yang kedua dengan ditambahkan olesan lagi. Nah, itu biasanya kuenya kurang matang, jadi hasilnya nanti untuk jangka waktu kuenya itu usianya kurang panjang umur lah kuenya ya, teman-teman, seperti itu ya. Terus untuk tips yang ketiga, saat memasukkan kue ke dalam toples seperti ini, buat teman-teman yang jualan
pasti hal ini sudah tidak asing lagi. Tapi buat teman-teman yang untuk pemula, ini bisa menjadikan tips untuk teman-teman ya. Saat memasukkan kue ke dalam toples, teman-teman bisa menambahkan pengawet makanan seperti ini. Kelihatan nggak ya tulisannya? Ya. Ini namanya silika gel. Nah, silika gel ini fungsinya untuk mengawetkan makanan. Jadi letakkan silika gelnya di bawah kertas kue yang ada di dasar toples ini, di bawahnya ya teman-teman. Jangan di atas kertas, otomatis dia akan bersentuhan langsung dengan kuenya. Teman-teman bisa menambahkan silika gel seperti ini dengan tujuan nanti kuenya akan bertahan lebih lama dalam jangka waktu kurang lebih 1 sampai 3 bulan, bahkan bisa lebih. Itu semua tergantung dari cara pengovenan teman-teman seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, tips yang pertama tadi. Itu tips yang ketiga. Nah, tips yang keempat, teman-teman bisa menambahkan bahan pengawet tambahan makanan dan teman-teman bisa membelinya di toko-toko kue ataupun di belanja online seperti Shopee seperti itu. Tapi kalau saya sih kurang menyarankan untuk menambahkan pengawet makanan yang dicampurkan ke dalam kue, karena kalau menurut saya kurang sehat lah gitu. Karena kita kan maunya kita bikin kue tapi juga nggak mau merugikan kesehatan orang lain. Meskipun pengawet itu untuk makanan, alangkah baiknya kalau pengawet itu tidak dicampurkan ke dalam makanan. Jadi saran saya, teman-teman lebih baik menggunakan pengawet makanan yang ada di luar makanan seperti ini, seperti silika gel ini. Nah, untuk pembelian silika gel ini, teman-teman juga bisa membelinya di toko-toko bahan-bahan kue terdekat ataupun juga bisa di Shopee, Lazada, dan sebagainya seperti itu. Demikian tadi 4 tips dari saya cara menyimpan kue kering untuk lebaran. Semoga tips ini bermanfaat untuk teman-teman baik yang pemula maupun yang mau membuka usaha kue kering. Semoga bermanfaat, semoga membawa berkah untuk teman-teman semuanya. Salam sehat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa share video ini ke media sosial yang teman-teman punya. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak like, komentar, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.